Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, terutama yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Ade, Al-Mukarram Ustaz Haji Saifuddin, Al-Mukarram Ustaz Taufik, dan para asatidz yang lain. Mohon maaf, mohon ritonya tidak disebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah dan takdim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Firdaus yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam ini berbarengan dengan turunnya hujan, kita dipertemukan Allah, kita ditakdirkan Allah untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kedua kita menjadi sebab dimudahkannya semua urusan kita, dikabulkannya semua doa kita, dan menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu ketika turun hujan, ya. Kita mengaji sedang turun hujan. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini langsung masuk bab fikih, ya. Sebenarnya mukadimahnya masih sangat panjang, kalau saya baca mungkin bisa beberapa kali pertemuan lagi. Nanti kita nggak masuk ke materi utama fikihnya, maka langsung saja malam ini masuk fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholat. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Adapun ini menerangkan tentang sholat, ya. Nanti akan dimulai dari syarat-syarat sholat, ya, wudhu dan seterusnya. Biasaan sholat menurut pengertian syarat, menurut pengertian agama, yaitu ucapan dan perbuatan, ya, ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini definisi sholat, ya. Sedangkan menurut bahasa, sholat itu as-sholah, yakni ad-doa. Sholat itu artinya doa. Wasumiyat bidzalika listimaliha ala sholati lughatan wa hiya ad-doa. Ucapan dan perbuatan tertentu itu yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam dinamai sholat, karena di dalamnya terdapat arti sholat menurut bahasa, yaitu doa. Makanya perbuatan itu, ya, ucapan itu yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam, karena di dalamnya ada doa-doa, dan doa ini menurut bahasa Arab artinya as-sholat, maka kemudian dinamai sholat. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Sholat yang diwajibkan dengan wajib ain, fardu ain, dalam sehari semalam itu ada 5. Maklum akan bidarurah, yang kewajiban 5 ini sudah sangat maklum, sangat jelas, sangat pasti dalam agama. Artinya nggak bisa dibantah. Akibatnya apa? Fayakfuru jahiduha. Kalau ada orang yang mengingkari wajibnya sholat,
Seperti Ghafatar itu katanya menyatakan sholat itu nggak wajib, bahkan nggak harus percaya kepada Allah, ya. Orang yang mengingkari wajibnya sholat hukumnya kafir. Jadi kalau ada orang tidak mengakui sholat itu wajib, maka dia sudah menjadi kafir. Walam tajtami hadul khamsu li ghairi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholat yang 5 waktu itu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, ini belum pernah kumpul menjadi kewajiban utuh sehari semalam kecuali bagi Nabi Muhammad SAW. Artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang sholat 5 waktu. Ada juga yang sholatnya cuma subuh, zuhur, ya. Disebutkan di sini fasubuh sholatu Adam. Dulu Nabi Adam cuma sholat subuh. Wa zuhru sholatu Daud. Sedang zuhur itu sholatnya Nabi Daud. Wal asru sholatu Sulaiman. Asar sholatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu sholatu Yakub. Sedang sholat maghrib itu sholatnya Nabi Yakub. Wal isya sholatu Yunus. Sholat isya sholatnya Nabi Yunus. Masing-masing satu. Tapi untuk kita umat Muhammad mendapatkan kehormatan khusus oleh Allah, dipercaya untuk melaksanakan sholat yang 5 itu. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya, ya, tidak ada yang sholat 5 waktu, hanya kita, ya. Memang kalau kita melihatnya sebagai banyaknya sholat seolah-olah ini beban, tapi seharusnya kita melihatnya ini satu kepercayaan dari Allah. Ini amanah. Kita adalah umat yang dipilih oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk melaksanakan kelima-limanya. Ini satu kehormatan buat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul Isra ba'da nubuwati bi asyri sinina wa thalathati ashhurin. Salat ini mulai diwajibkan pada malam Isra, ya, Isra Mi'raj, yaitu 10 tahun 3 bulan setelah kenabian. Artinya terjadinya Isra Mi'raj itu setelah Nabi diangkat jadi Nabi, ya, 10 tahun 3 bulan. Jadi 10 tahun 3 bulan Nabi diutus Isra Mi'raj, dan ketika Isra Mi'raj itulah kemudian Nabi menerima perintah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Awalnya 50, ya, terus Nabi minta diskon sampai akhirnya tinggal 5. Lailatul Sab'in wa Isrina min Rajab, yaitu pada malam tanggal 27 bulan Rajab. Walam tajib subhu yaumi tilkal lailati li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Subuhnya waktu itu, artinya waktu baru turun dari langit, subuhnya belum wajib. Artinya Nabi subuh-subuh sudah pulang dari Mekah ke Palestina, terus ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai ke Mekah subuh. Nah, waktunya padahal itu kan malam sudah diperintahkan 5 waktu, tapi subuh belum dilakukan, belum wajib subuh yang pertama. Kenapa? Li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena Nabi belum diajarin bagaimana cara sholatnya. Jibril belum ngajarin, baru turun perintah, tapi jumlahnya, ya, petunjuk pelaksanaannya belum tahu. Nah, gitu lah, teknisnya belum tahu. Baru dikasih tahu, kita diperintahkan Allah sholat sehari semalam 5 waktu, subuh, zuhur, asar. Nah, subuh kok belum sholat, kenapa? Ya, nah, Jibril belum ngajarin caranya sholat, jadi untuk subuhnya belum dimulai. Jadi sholat pertama kali dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat adalah sholat zuhur, ya. Innama tajibul maktubatu ay shalawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi tahirin. Salat yang 5 waktu ini hanya wajib atas orang muslim yang mukallaf. Muslim mukallaf. Mukallaf artinya akil balik. Akil itu berakal, balik itu yang sudah sampai umur balik. Balik itu kalau laki-laki umur 15 tahun atau sudah pernah keluar mani. Mana yang duluan? Ya, keluar mani atau 15 tahun. Ada anak laki-laki 14 tahun sudah keluar mani, berarti balik. Atau belum pernah keluar mani tapi sudah 15 tahun juga sudah balik. Nah, ini perlu saya ingatkan, lagi-lagi kalau kita bicara tahun dalam hukum agama, ini yang dipakai adalah tahun Komariah, ya, bukan Januari Februari.
1 tahun Komariah itu 354 hari. Kalau Syamsiah atau Masehi 365 hari. Selisihnya 11 hari. Berarti kalau sampai 10 tahun berarti kan selisihnya sudah 110 hari, gitu kan? Makanya kita ini harusnya orang Islam, kita tahu tanggal lahir anak kita yang bulan tahun Komariah, gitu loh. Ya. Alhamdulillah anak saya tiga-tiganya saya tulis, misalnya lahir tanggal sekian Januari, bertepatan dengan tanggal sekian bulan Muharramnya apa. Terutama yang perempuan karena berkaitan dengan haidnya, gitu ya. Kalau anak laki-laki ya berarti nanti untuk menentukan bahwa kalau dia belum keluar mani sampai 15 tahun, nah 15 tahunnya itu Komariah, berarti sudah balik. Kalau perempuan baliknya itu 15 tahun atau haid, mana duluan? Umurnya baru 12 tahun tapi haid, berarti sudah balik. Atau belum pernah haid tapi umurnya sudah 15 tahun. Jadi balik itu ada balik karena umur 15 tahun, atau balik karena keluar mani bagi laki-laki, atau haid bagi perempuan. Tauhirin ya tadi. Yang wajib sholat pertama kan orang muslim mukallaf ditambah tauhir yang suci, artinya tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Oleh karena itu dikatakan di sini fala tajibu ala kafirin asli. Sholat itu nggak wajib atas orang kafir asli. Asli itu artinya memang dari dulu kafir, nenek moyangnya kafir dan belum pernah masuk Islam, itu asli. Ada kafir yang tidak asli, pernah Islam terus murtad. Ini kan berarti kafir. Tadinya Islam, karena punya pacar non muslim jadi dia ikut-ikutan masuk agama Kristen, berarti murtad. Ini murtad ini kafirnya nggak asli, maka dia tetap harus sholat. Cuma begini artinya harus sholat itu bahwa nanti kalau dia sewaktu-waktu masuk Islam, sholat-sholat yang ditinggalkan selama murtad harus diqadha. Misalnya ada orang murtad 10 tahun ya, tadinya Islam masuk Kristen 10 tahun Islam lagi, dia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan selama 10 tahun. Tapi kalau kafir asli tidak. Ada orang Bali, orang Hindu misalnya, dari nenek moyangnya memang kafir, begitu dia dewasa masuk Islam, umur 25 tahun masuk Islam, gimana sholat yang dulu tinggalin? Afallahu ma qad salaf, katanya Allah memaafkan yang sudah lalu. Kalau kafirnya asli 25 tahun masuk Islam, maka dia nggak wajib mengqadha sholatnya yang pernah ditinggalkan waktu masih kafir asli ya. Kemudian wasobir, termasuk nggak wajib sholat bagi anak kecil. Walaupun nggak wajib, cuma nanti ada tahapan-tahapan di mana ada kewajiban orang tua untuk memerintahkan sholat. Misalnya nanti akan dibahas di sini, mulai umur 7 tahun orang tua sudah harus nyuruh. Soal dia sholat atau nggak sholat nggak penting, yang penting kita nyuruh aja tiap waktu, seolah-olah kita perdengarkan kata sholat di kupingnya, gitu ya. Duhur nak sholat, asar nak sholat, 7 tahun. 10 tahun nggak sholat, orang tua harus memukul, harus, nggak boleh sayang sama, nggak boleh ya kan? Cuma mukulnya pakai kira-kira durban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan, tidak menyakitkan. Itu kalau 10 tahun. Jadi tantangan kita ini sekarang ini ada HAM-nya HAM versi Amerika, versi Barat. Walaupun di Amerika sendiri HAM nggak berlaku, di Indonesia ini dikit-dikit HAM. Sampai saya punya teman guru itu ngeluh terus, udah gaji kecil, ngajarin anak-anak pada nakal, disentil kupingnya lapor polisi. Nggak disentil kurang ajar, kita lagi ngajar tidur main katanya. Ini gara-gara HAM. Nah ini kalau HAM terus berkembang, suatu saat ada orang tua mukul anaknya yang nggak sholat, anaknya lapor polisi, orang tuanya masuk penjara. Makanya kita terima HAM, tapi HAM yang sesuai dengan agama Islam, gitu loh. Bukan nggak mau ya, al-huququl insaniyah, hak asasi manusia itu memang harus diterapkan, tapi tetap dalam koridor agama Islam. Contoh lain misalnya begini, dalam Islam itu kan
kalau istri kita tidak mau taat, nusus, pertama nasihatin, fa'idhuhunna kata Al-Quran, nasihatin. Dan nasihatin istri nggak bisa, tetap aja keluar rumah nggak izin, pergi kemana-mana dinasihatin nggak bisa. Berikutnya adalah fahjuruhunna fil madaji, jangan temenin tidur, bisa ranjang, gitu kan. Sudah bisa ranjang, ternyata masih juga nggak mau taat, tetap maksiat. Fadribuhunna, suami disuruh mukul. Jadi mukul, suami mukul istri itu perintah agama. Tapi tetap pukulan yang tidak membahayakan, hindari pukul muka misalnya. Nah, ini kalau HAM kita terima, istri kita nusus, tahapan sudah kita lalui, mulai dari kita nasihatin, kita bisa ranjang, lalu kita pukul, istri ngadu ke polisi, suaminya masuk penjara. Dan ini memang yang dimaui barat gitu loh. Biar Islam ini tidak berjalan, umat Islam biar rusak. Anak-anak kita di sekolah ini pada rusak sekarang gara-gara ada HAM itu gitu loh ya. Ini yang harus kita kritisi ke depan ya. Nah, yang jelas sholat hanya wajib bagi orang yang sudah akil balik, anak kecil belum wajib walaupun orang tua sudah harus nyuruh. Kalau orang tua nggak nyuruh, anaknya nggak sholat, anaknya nggak dosa. Tapi bapaknya yang nggak nyuruh, ibunya yang nggak nyuruh, itu ya yang dosa. Waman kemudian orang gila ya. Sebenarnya kalau anak kecil ini nggak hanya sholat ya, karena belum mukallaf, anak kecil itu melakukan yang haram pun sebenarnya nggak haram sebenarnya, walaupun tetap harus kita didik dari kecil untuk selalu membiasakan yang meninggalkan yang haram. Makanya saya kemarin mengkritisi fatwa MUI, katanya rokok itu haram bagi orang hamil dan anak kecil, gitu kan. Saya bukan nggak setuju substansi dari fatwa ini, substansinya saya setuju anak kecil jangan merokok. Tapi karena ini baca bahasa hukum, jangan dikatakan anak kecil haram merokok. Ini salah bahasanya, redaksinya. Kenapa? Anak kecil itu jangankan merokok, anak kecil itu zina aja nggak haram, karena memang belum mukallaf. Saya cuma meluruskan bahasanya ya. Kemudian bapak jemunin, orang gila, termasuk nggak wajib sholat. Ya, makanya ada cerita ketika hisab digelar. Ini cerita dalam hadis. Ini Nabi menceritakan sesuatu yang nanti akan terjadi. Ya, ini salah satu mukjizat Nabi, keistimewaan Nabi. Nabi pernah dikasih tahu perjalanan manusia dari dunia sampai akhirat. Nabi diunjukin bahwa nanti di akhirat, ketika hisab sedang digelar, tiba-tiba ada orang nyelonong dari samping, nggak mau dihisab. Jadi nyelonong, ditegur malaikat, mau kemana? Ke surga. Ke surga enak aja, hisab dulu. Kata dia, apa yang dihisab? Saya dari kecil sampai mati gila. Dari kecil sampai mati. Ya memang kalau orang gila kan memang nggak wajib sholat, telanjang nggak dosa, makan bangkai pun boleh, orang gila. Ya, makanya kalau ada orang kelakuannya kayak gitu, ya berarti ya gila juga berarti. Udah nggak sholat, mabuk, zina, misalnya gitu ya. Nah, akhirnya malaikat tadi lapor ke Allah. Gitu lapor ke Allah, memang benar ternyata memang dia dari kecil sampai mati gila. Gimana? Karena dia orang Islam, ya udah, dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Mau? Telat kalau mau sekarang. Ya, udah terlanjur banyak dosa kalau sekarang. Kalau mau dari kecil dulu. Ya. Kalau dulu gilanya sekarang kapan tobatnya? Ya kan? Kalau mau gila dari kecil. Maka kalau ada orang punya anak idiot dari kecil, nggak ngerti apa-apa, bisa nyiler misalnya gitu ya, jangan diremehin. Bisa jadi anak ini nanti ke surga duluan, lebih dulu dari kita tanpa dihisab. Kita ledek dia di dunia, nanti di akhirat dia ledek kita, ya kan? Karena dia ke surga duluan. Wa hukman alaihi wasakron, termasuk yang wajib sholat orang yang sedang sakit ayan ya, epilepsi ayan. Wasakron, dan orang yang mabuk, tapi bila ta'adil, mabuknya itu tidak karena sembrono, tidak sengaja. Tapi kalau ada orang mabuk sengaja, malam-malam dia minum minuman keras, teler sampai besok maghrib, berarti subuh, duhur, asar, maghrib dia nggak sholat. Maka begitu bangun dia harus kodok nih semuanya. Kenapa? Karena tadi telernya mabuknya dengan sengaja meminum minuman.
Tapi kalau nggak sengaja, dia sangka sprint atau disangka minum air putih, mau lagi haus banget, penggak aja klok satu gelas gede, gitu selesai dia teler, nggak taunya ini minuman keras, dia nggak tahu, gitu loh. Atau mungkin sengaja dikerjain temennya, orang dia tadi naruh air putih, tahu ya diganti sama temennya, akhirnya dia tidur, kan tidurnya nggak sadar ya, dari maghrib sampai maghrib besok, gimana? Begitu besok dia siuman, dia sadar, maka sholat-sholat yang ditinggalkan ketika dia mabuk tadi nggak wajib diqodho. Kenapa? Dia mabuknya tidak sengaja. Orang gila juga sama. Ada orang gila dari kecil sampai umur 30 tahun, begitu sembuh, ya udah sholat-sholatnya nggak usah diqodho. Termasuk kalau ada orang sakit nggak sadar, koma, dirawat di ICU misalnya, sebulan dirawat di sana, di ICU memang koma, nggak sadar, gitu. Nah, orang seperti ini nanti kalau sadar dan sembuh, sholat yang ditinggalin ketika koma tidak usah diqodho. Kenapa? Ketika koma dia nggak wajib sholat. Termasuk nanti kalau harus bayar fidyah, misalnya karena dia meninggal misalnya, ya yang koma ini nggak usah dihitung sholat puasa yang ditinggalkan selama koma. Kenapa? Orang koma itu orang yang nggak punya akal, berarti nggak mukallaf. Kalau nggak mukallaf berarti nggak berkewajiban melakukan sholat dan puasa. Ini ada taklifihim, tadi sudah saya jelaskan. Jadi anak kecil, orang gila, orang ayan, orang mabuk, ini semua nggak wajib sholat karena belum mukallaf. Karena mukallaf itu artinya akil dan balik. Ya. Anak kecil mungkin punya akal tapi belum balik. Ada juga yang sudah balik tapi nggak berakal. Siapa? Orang gila, orang yang lagi nggak sadar diri. Ya. Wala ala haidin wa nufasa li adami sihatiha minhuma. Begitu juga tidak wajib sholat atas perempuan yang sedang haid, begitu juga yang nifas, karena memang sholat itu tidak sah dilakukan oleh keduanya, orang haid, orang nifas. Misalnya dia memaksakan diri sholat, sholatnya tidak sah di samping dosa. Ya, orang haid sholat itu dosa, di samping dosa sholatnya tidak sah. Wala qodha alaihima, nggak wajib qodha sholat atas orang yang haid dan orang yang nifas. Bal tajibu ala murtadin wa muta'adin bisukrin. Akan tetapi qodha ini wajib dilakukan oleh orang yang murtad dan orang yang mabuk dengan sengaja. Ya, sembrono artinya, gitu loh. Termasuk sembrono begini, minum obat, dosisnya itu harusnya cukup 1 tablet. Dia minum sembrono sengaja 5, gitu 5 teler, dia mabuk. Sehari semalam dia tidur nggak bangun, nggak sadar. Begitu bangun, sholat yang ditinggalkan harus diqodho. Kenapa? Dia sembrono, dia sengaja. Nah, sedikit lagi baru nanti kita buka sesi tanya jawab. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallafu at-tahiru hatta bidarbi unuqhi. Ini bicara resiko atau hukuman bagi orang muslim yang nggak sholat. Ya, orang muslim mukallaf yang suci dari haid dan nifas lalu tidak sholat, ini boleh dibunuh haddan sebagai hukuman bidorbi unuki dengan memenggal leher. Jadi menurut hukum Islam kalau hukuman mati itu harus menggal leher, ditembak itu nggak islami, harusnya nggak boleh, apalagi digantung. Ya, hanya boleh dengan memenggal leher. Nah, orang muslim mukallaf yang tidak sholat, ya, boleh dibunuh in akhrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha. Kalau dia tidak mengerjakan sholat sampai lewat waktu jamak. Waktu jamak itu kalau sholat duhur itu kan boleh dijamak akhir dengan asar. Ada orang nggak sholat duhur, disuruh tobat nggak mau, dia tetap aja main catur, main bingkong, main apa gitu. Sholat nggak mau. Padahal dia meyakini sholat itu wajib. Duhurnya habis sudah asar, ayo cepat sholat, udah asar nih, duhurnya diqodho, tetap aja nggak sholat sampai maghrib. Begitu maghrib pilihannya suruh tobat nggak? Kalau nggak tobat boleh dibunuh. Ini hukuman orang nggak sholat. Artinya apa? Orang nggak sholat itu di mata Allah sangat-sangat hina, sama dengan kambing, ayam boleh disembelih, sama-sama boleh
disembelih. Jadi kalau satu rumah nggak ada yang sholat, ya itu bukan rumah, mungkin lebih pas kandang ayam, kandang binatang, sama-sama hina, boleh disembelih. Ada yang nanya, Ustadz, kejam amat Islam. Ini sebenarnya bukan bicara soal kejam atau tidak kejam. Dari awal Allah sudah mengingatkan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama. Artinya apa? Kita nggak boleh memaksa non muslim kita bawain celurit masuk Islam nggak? Kalau nggak saya celurit. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya sia-sia percuma. Kalaupun dia nanti bersahadat, kalau memang hatinya belum mau, tetap cuma syahadat di mulut, hatinya tetap kafir. Jadi biarkan aja orang itu masuk Islam karena dia meyakini Islam itu benar. Jadi Islamnya itu dari hati, bukan karena takut. Makanya nggak boleh memaksa orang untuk masuk agama Islam. Tapi ketika kita sudah menjatuhkan pilihan, saya meyakini Islam benar, saya masuk Islam, ini harus konsisten, konsekuensinya harus dijalankan. Bahwa Islam itu ada zakat, ada puasa, ada sholat, ada haji, gitu. Makanya ketika orang mau masuk harus diyakinkan Islam itu harus sholat loh, gitu kan. Kalau nggak sholat boleh dibunuh. Jadi pilihannya mau Islam apa enggak, gitu kan. Mau Islam ya harus sholat, gitu. Sudah Islam nggak sholat boleh dibunuh. Ini hukumannya, artinya begitu berat. Kalau kita bicara hadis Nabi itu kan, innamas sholah minad-din, innama maudi'us sholah, ya, maudi'us sholah minad-din kamudi'ir roksi minal jasad. Ya, posisi sholat dalam agama ini seperti kepala bagi badan. Di sholat dalam agama seperti kepala bagi badan. Saya tanya, kalau badan kita nggak ada kepalanya, hidup apa mati? Hidup apa mati? Yang bilang hidup sini, saya coba deh. Dipisahin kepalanya dari badan. Orang kalau nggak punya kepala pasti mati. Kalau cuma nggak punya tangan, nggak punya kaki, jangankan 1/4-4-nya dipotong, kaki 2 dipotong, tangan 2 dipotong, masih bisa hidup. Tapi kalau leher dipotong, kepala dipisahkan dari badan, pasti mati. Nah, orang ngaku beragama Islam tapi nggak sholat, itu sama dengan jasad tanpa kepala. Islamnya nggak berguna. Jadi innama maudi'us sholati minad-din kamudi'ir ra'si minal jasad, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang berat ini gitu. Jadi kalau orang-orang jangan, kejam amat, bukan kejam ya tadi. Islam, kamu masuk Islam nggak dipaksa, tapi ketika kamu sudah memutuskan untuk Islam, harus mau sholat. Masuk Islam tapi nggak mau sholat, itu pelecehan agama namanya, penistaan agama itu, gitu loh, mempermainkan agama. Makanya hukumannya berat, boleh dibunuh. Cuma kita di Indonesia jangan mempraktikkan ini, ya. Ini kalau memang negara kita pakai hukum Islam baru boleh dipakai. Itu pun kita nggak boleh main hakim sendiri. Kalau ada orang nggak sholat, kita laporkan ke polisi, ya, polisi. Nanti polisi yang eksekusi, bukan kita, kayak di Saudi gitu. Ada eksekutornya, ada orang zina ketangkap, laporin polisi. Nah, nanti baru polisi yang eksekusi. Kalau dia zina muhsan, maka nanti dibunuh hukumannya. Zina muhsan itu apa? Orang sudah punya suami atau punya istri tapi masih zina, maka dirajam. Diapain? Dirajam itu badannya dipendam sampai batas dada, tinggal kelihatan kepala, lalu dilemparin batu yang kira-kira bisa digenggam tangan dari semua penjuru. Nggak boleh pakai golok, nggak boleh pakai pistol, nggak boleh pakai tembak, dilemparin batu sampai mati. Biar matanya sudah copot, masih napas, lemparin terus. Ini hukuman orang zina muhsan, ya. Tapi kalau zina yang ghairu muhsan, belum bersuami, belum beristri, terus zina, ini hukumannya pertama takribu amin, artinya diasingkan selama setahun. Selama setahun anak ini harus dipisahkan dari keluarganya. Keluarganya nggak boleh tahu dia ada di mana, dan dia pun nggak boleh bisa menghubungi, pokoknya putus, nggak bisa komunikasi dengan keluarga selama 1 tahun.
Mungkin kalau bisa yang pas dibuang ke Nusa Kambangan, tapi keluarganya nggak boleh nengok selama 1 tahun. Ditambah lagi pakai cambuk, ya. Fajridu mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali cambukan, dicambuk, diasingkan setahun baru boleh pulang. Dan saya yakin kalau diterapkan angka perzinahan akan drastis turun, drastis pasti, ya. Dulu di Kelantan di Malaysia ya pernah nerapin hukum Islam, yang nyolong ketahuan potong tangannya. Itu saya punya teman orang Kelantan cerita, pernah sepedanya ketinggalan di pasar, itu dari siang sampai besok siang lagi masih di situ, nggak hilang. Ketika itu hukum potong diterapkan, gitu. Kalau di Indonesia diterapkan, waduh, itu koruptor itu, ya kan nyolong pertama tangan kanan, masih nyolong lagi kaki kiri, masih nyolong lagi tangan kiri, nyolong lagi kaki kanan. Jadi min khilafin, silang hukuman potong itu. Tangan dulu masih nyolong pertama tangan kanan, masih nyolong lagi potong kaki kiri, masih nyolong lagi potong tangan kiri, masih nyolong lagi potong kaki kanan, ya, sampai habis, ya. Nah, jadi orang yang dihukum mati tadi, dibunuh ketika nggak sholat itu, kalau dia sampai meninggalkan sholat sampai lewat waktu jamaah, ingkana kasalan, meninggalkannya karena malas, karena main bola, karena gitu ya. Ma'atikot diwujubiha, sedang dia meyakini wajibnya sholat. Ilam yatub ba'dal istitabah, ya. Ilam yatub artinya gini, tadi kan saya jelaskan, dari duhur nggak sholat sampai asar, disuruh sholat masih sampai maghrib, berarti waktu jamak sudah lewat ini. Pas masuk waktu maghrib, tobat atau dibunuh. Nih, nggak mau tobat, berarti boleh dipotong lehernya. Nah, wa'alanat bil istitabati layat manu man qatalahu qabla taubah lakinnahu ya'samu. Jadi tadi kan saya jelaskan, kalau sudah masuk waktu maghrib suruh tobat. Nah, nyuruhnya ini ternyata ada yang berpendapat ini sunat, ada yang mengatakan wajib. Artinya sebelum dihukum dibunuh, dipotong lehernya, ada pendapat mengatakan suruh tobat dulu. Ada yang mengatakan boleh nggak usah disuruh, langsung dipenggal aja deh, udah maghrib gitu. Nah, ketika kita menurut pendapat yang mengatakan nyuruh tobatnya itu sunat, ya, ikut pendapat yang mengatakan nyuruh tobatnya itu sunat, maka bagi orang yang langsung menggal leher tanpa nyuruh tobat dulu itu tidak kena sanksi, nggak harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena memang nyuruhnya sunat. Kecuali ikut pendapat yang mengatakan nyuruhnya wajib. Udah masuk waktu maghrib belum nyuruh tobat langsung penggal leher, kena hukum. Nah, nggak boleh. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan biwujubiha. Dan dibunuh karena kafir jika dia meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat. Artinya gini, kalau ada orang tadinya Islam terus dia murtad, dia mengingkari sholat tidak wajib, gitu kan, kayak ikut Agafarta itu kan orang-orang Islam, akhirnya dia mengingkari sholat tidak wajib. Ini kalau dibunuh berarti matinya mati kafir. Kenapa mati kafir? Karena dia mati sedang tidak percaya akan wajibnya sholat. Fala yughsalu wa la yusalla alaihi. Maka orang ini nggak perlu dimandikan, jenazahnya nggak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatin karena kafir, bahkan langsung dibuang pun boleh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, segitu dulu materi yang saya sampaikan. Silakan pertanyaan, saya sih telah jawab. Kalau memang perlu saya tambah, nanti materi saya tambah. Ya, sekarang dibuka dulu sesi tanya jawab. Silakan.